Selamat semangat pagi. Anda dengan segala kesibukan Anda di ruang dan mungkin waktu yang berbeda, saya cuma bilang tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Sesi ini kita akan bicara tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran, kalau yang tradisional itu cuma ada 4 P. Product, place, price, promotion. Nah, kita akan masuk ke bauran pemasaran yang lebih advance, lebih canggih menggunakan 7P. Apa itu? Nah, kita akan bahas secara sekilas. Konsep bauran pemasaran ini, karena topiknya panjang, kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi sekarang dan sesi yang berikutnya. Kita bicara yang sekarang aja dulu ya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk melakukan share screen. Materinya tentu saja ada di tempat Anda. Mau dikasih kok materi. Oke, begini. Bauran pemasaran, ini mana kesulitan? Ya, ini adalah beberapa variabel, variabel marketingnya yang digunakan oleh perusahaan untuk ngejar target. Artinya, ada komponen-komponen penjualan yang dijadikan satu, menjadi satu kesatuan yang digunakan perusahaan untuk jualan. Nah, ini menarik, sebagaimana halnya zakat. Ada 8 asnaf. Apakah semuanya harus dipakai? Enggak juga. Tergantung dari situasinya. Ya. Porsinya, kalau umpamanya ada 7P, ya tidak satu dibagi 7. Enggak. Tergantung dari situasinya. Apa aja? Nanti kita lihat kemampuan perusahaan, target marketnya, terus kemudian persaingan, dan macam-macam. Ya. Ingat eh, kekuatan portal. Ya. Five forces of portal. Nah, strategi pemasaran itu eh, eh, harus modelnya integrated, terpadu, bersamaan. Jadi jangan tambal sulam. Kalau tambal sulam, maka jadi bisa kayak jalan sendiri-sendiri. Iklan yang ngomongnya begini, packagingnya kayak begini, terus kemudian harganya nggak cocok, terus kemudian sudah promosi ada di Jakarta, ternyata barangnya belum ada karena stoknya habis untuk jualan di Semarang dan kayak gitu ya. Jadi harus terintegrasi. Oke. Nah, 7P seperti saya katakan tadi terdiri dari. Nah, yang 4 pertama produk price place promotion itu yang standar diajarin di pengantar marketing, ya pengantar manajemen pemasaran itu 4. Nah, berikutnya adalah kita belajar tentang kita butuh tambah lagi P. Bagaimana people, bagaimana prosesnya, bagaimana physical evidence yang disampaikan ke konsumen. Ya, mari kita mulai dari produk. Ini produknya ya, produk itu bisa fisik, bisa non fisik. Ya. Kalau dulu ngomong produk itu uh, terdiri dari barang dan jasa. Oke, ternyata sekarang ada produk yang barang tapi digital. Contoh, pulsa. Pulsa itu barang, bukan jasa. Ya. Cuman bentuknya digital. Oke. Kalau jasa itu apa? Jasa itu eh, langganan seluler itu jasa. Oke. Cleaning service itu jasa. Ya, nah, jasa ini tadi, produk maupun jasa ini tadi, itu untuk siapa? Untuk dikonsumsi sendiri, ya, artinya masuk ke end user, atau untuk industri. Industri itu maksudnya apa? Itu sebagai bahan input, bahan baku, bahan mentah, dia olah, nanti kemudian keluar bahan yang lain lagi. Keluar jasa yang lain lagi. Contoh apa coba? Wedding organizer. Wedding organizer itu bisa ada cukup satu. Nanti dia menyediakan apa? Inputnya apa? Dari gedung.
eh, apa namanya, dekorasi gedung, konsumsi, logistik, penerimaan tamu, registrasi, ngurusin apa nih, pendaftaran, ngurusin hadiah. Itu sebenarnya bisa berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau dijadikan satu, maka itu disebut sebagai si wedding organizer itu adalah sebagai industri. Ya, yang pakai siapa? Yang mau nikahan tadi. Nah, itu end user. Oke? Artinya adalah segala penawaran yang Anda berikan kepada klien atau customer Anda. Terus apa? Yang sesuai dengan kebutuhan dari klien atau pelanggan Anda tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita meningkatkan bisnis dengan produk? Ada satu, nambah lini produknya. Jenis-jenisnya itu ditambah. Atau memperpanjang lini. Contoh gitu, lini-lini gitu. Kayak Unilever. Ya, dia punya pasta gigi. Pasta gigi itu adalah salah satu lini produk di Unilever. Nah, di pasta gigi itu nanti dia bisa tambahin Pepsodent, mint, Pepsodent herbal, Pepsodent rasa sate. Belum ada ya, tapi bisa jadi. Ya. Ah, itu adalah turunan dari lini apa? Lini gosok gigi Pepsodent. Tiap itu nanti dia bisa diperbanyak lagi. Nah, apakah nambah atau ngurangi itu tergantung dari bagaimana perusahaan tersebut mau memposisikan diri. Nambah, maksudnya apa? Supaya market ini tadi nggak lari ke kompetitor. Oh, supaya kalau dia belanja Pepsodent bisa macam-macam. Ya, maka nambahin. Kalau dikurangi, kenapa harus dikurangi? Iya, betul. Kalau nggak untung ngapain mesti dipelihara? Kalau ini kira-kira nggak untung, maka kurangin aja daripada membebani produksi. Ya. Nah, sekarang yang kedua kita ngomong tentang harga. Komponen kedua harga ini adalah ini menjadi penting karena dia akan berpengaruh terhadap pendapatan. Pendapatan tadi urusannya dengan biaya. Ingat ya, ingat ya. Penetapan harga itu pengaruhnya kan pada penjualan. Oke. Sekarang gini, margin itu adalah biaya total dikurangi dengan sorry, salah. Pendapatan, penjualan total dikurangi oleh biaya total. Nah, itu margin. Ya. Kapan kita mau ngambil margin berapa, itu nanti kita akan bicara sih. Tapi yang penting Anda mesti ingat-ingat, margin keuntungan itu adalah penjualan total dikurangi oleh biaya total. Intinya begitu. Bagaimana cara memilihnya? Nanti belakang. Habis ini ya. Jadi di dalam menentukan harga, kita mesti lihat strategi pemasarannya. Ya, ya maksudnya apa? Konsumennya itu siapa? Kalau konsumennya kelas tinggi, Anda kasih harga murah, nggak mau beli dia. Kenapa? Oh, ini barang murah. Ada gengsi loh, nggak barang murah. Tapi kalau Anda bisa positioning, itu bisa beda. Contoh. Minyak wangi Bulgari, minyak wangi Chanel, minyak wangi apa lagi ya? Eh, Bulgari, Chanel, kemudian banyak loh. Tapi banyaknya itu saya sampai nggak tahu. Kenapa? Karena nggak pakai itu. Oh, yang paling gampang Bulgari. Bulgari sekarang harganya di 1,5 juta. Itu masih belum belum. hmm. Ada yang di atasnya dia yang cuma 100 mili itu 5 juta gitu. Ada. Minyak wangi. Kalau Bulgari itu tadi dijual 100 ribuan kayak Adidas laku.
nggak laku. Kenapa? Ada Adidas di situ. Adidas akan ngomong, ah itu orang tua, oh itu konservatif. Anda kalau mau kelihatan sport, maka belinya Adidas. Dia mungkin nggak laku. Tapi kalau dia posisinya yang mahal, dia tinggal enteng aja bilang, ini wanginya eh, khas, mengandung ethnicity. Sehingga kalau Anda pakai ini, Anda akan lihat di bawah, Anda lihat. Nah, dia jualin situ. Basic production-nya harganya kurang lebih sama kok. Apalagi contohnya, iPhone. Anda cari di internet. Banyak orang yang membuat ulasan. Harga produksinya iPhone seri berapa aja. Ada yang ngomong. Dan Anda lihat antara harga produksi sama harga jualnya. Sorry, biaya produksi. Dengan harga jualnya. Wow, tahu banget. Loh, kok bisa? Kalau dia produksinya di Cina, murah. Tapi jualnya, ada nggak iPhone yang murah? Nggak ada. Tapi kalau dia jual murah, dia digebukin sama Android yang lain. Ah, murahan. Nggak ada gengsinya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian kita lihat strateginya, kita nanti mau seperti apa, masa tadi kita hampirinya, atau kita garapnya seperti apa. Kemudian kita akan ngomong tentang biaya. Seberapa kuat kita akan membiayai operations tersebut. Oke? Nah, berikutnya, kita juga mesti lihat di dalam organisasi tersebut, apa pertimbangan-pertimbangan yang timbul. Siapa aja yang terlibat di situ. Lo kok bisa? Tentu. Anda mau bikin satu produk. Katakan gini. eh, Anda mau bikin apa ya? Apa susah. Anda mau bikin ayam geprek. Oke? Nih Anda ayam geprek mau bikin. Oke, begini, begini, begini. Nah, masalahnya satu ternyata. Yang modalin Anda, dia jualan ayam geprek. Ya terus gimana? Maka nanti akan dibuat strateginya. Gini, pemodal ayam geprek sampai Anda punya ayam geprek. Nanti pemodal bisa bilang gini-gini. Aku jualan di angka 5.000. Anda ayam geprek juga, tapi yang premium. Anda jualannya yang harga 20.000. Oke? Nah, itu makanya internal atau organisasi kemudian mempengaruhi harga. Yang akan mempengaruhi market Anda juga. Oke? Tergantung juga pada pasar dan permintaan. Oke? Kompetitor ada banyak nggak? Rata-rata harganya berapa? Bisa nggak Anda bikin pembeda dengan permintaan? Kira-kira kalau permintaan lebih, artinya Anda ngomong ayam geprek. Ya tiap pengkolan nggak ada orang jual ayam geprek. Anda ngomong mie ayam ada. Nah, maka permintaannya sama suplainya itu lebih banyak suplainya. Nah, gimana pricing? Oke, itu bagian dari studi yang harus kita lakukan. Bagaimana kompetitor? Anda jual mahal-mahal, produknya kurang lebih sama, kompetitor bilang, dia ngomong apa? Yang dia omongin itu produk saya ada, lebih murah. Sama mikir-mikir, goyang Anda kalau itu. Ya. Berikutnya adalah tentu saja ekonomi, bagaimana yang ada di peraturan perundangan, sosial sedang seperti apa. Contohnya barang Anda bagus kayak apapun, ya, kalau kena pandemi, tidak ada. Nih, atau barang Anda sederhana, tapi ada pandemi, malah lakunya nggak karuan-karuan. Kok bisa? Itu contoh. Masker, sanitizer, hand sanitizer. Pada waktu awal-awal, wow, ada pernah ngerasain kan harga masker, waduh, waduh, waduh. Tapi sekarang harga masker hancur lebur. Kenapa? Permintaannya sudah turun dengan drastis. Sementara suplainya semakin banyak. Ya. Regulasinya juga seperti apa? Regulasi bisa mempengaruhi masyarakat melakukan hal itu atau tidak. Contoh.
Bab, balik lagi, paling senang saya pakai padu. Bab PPKM. Orang nggak boleh mudik. Sama dibukanya mudik. Berpengaruh pada siapa? Paling gampang saya kasih tahu rest area. Kalau ada larangan mudik rest area, dadah, nggak ada yang pulang. Tapi begitu Anda ada, oke boleh mudik rest area, luber-luber. Itu kalau kita ngomong tol. Begitu pemerintah menyatakan, oke kita akan membangun tol itu, apa yang terjadi pada warung-warung, restoran di Pantura? Coba sekali-sekali saja. Uang besar-besar tutup, gimana? Kenapa? Konsumennya pindah naik tol. Itu contoh dari pemerintah, regulasi, kebijakan, arah yang dipilih oleh pemerintah. Oke? Nah, ada kebijakan umumnya begini. Extension atau ethnocentric artinya satu harga itu berlaku di semua tempat. Gampang, ngitungnya gampang. Ya. Tapi ternyata konsepnya gampang, tapi ternyata banyak masalah. Apa? Di tempat tersebut harga bahan mentahnya lebih mahal. Atau untuk tempat tersebut kita harus biaya transport. Ini yang beda antara di Jawa sama di katakanlah dekat Karimun Jawa. Cuma pulau nyebrang gitu. Beda. Katakanlah ada harga transport. Ya. Yang kedua, daya belinya beda. Umpamanya Anda jualan McDonald's, McDonald's itu dia pakai yang kayak begini. Enggak juga sih, McDonald's itu agak berbeda. Umpamanya Anda jualan sepatu, Adidas, umpamanya. Anda jualan 1,5 juta di Jakarta, laku kan? Anda jualan di Timor Leste 1,5 juta, garuk-garuk, laku, tapi cuma 1 bulan. Kenapa? Daya beli. Maka Anda harus bikin untuk Timor Leste, kita pakai produk ini, tapi pakai harganya dikurangi. Tapi kalau harganya sama, nggak laku. Loh, kenapa orang pakai etnocentric ini? Sederhana. Ya. Hitungan bukunya gampang. Penjualanmu berapa? 7.000 unit. Oke. 7.000 kali harga yang sama. Sehingga orang tidak memanfaatkan. Kalau umpamanya, contoh, Microsoft Windows atau Office. Harga di Indonesia itu lebih murah daripada di luar negeri. Paling dekat Singapura. Tapi apa yang dilakukan oleh Microsoft? Ada pembedaan. Kenapa harus berbeda? Indonesia lebih kiri. Ya. Di Indonesia itu Windows itu kan harganya paling sekitar 800.000. Tapi normalnya itu 2,5 juta, 3 juta. Office itu di Indonesia sekitar 1,5 juta. Normalnya itu 5-6 juta secara dolar. Nah, karena terus kemudian begitu dia etnosentrik sama, nggak laku di Indonesia, tepatnya lebih banyak dibajaknya, maka dia bikin harganya lebih disesuaikan. Masalahnya kemudian timbul apa? Orang-orang pada beli di Indonesia. Oh, beli di sana aja lebih murah. Oh. Nah, ya kali ini Microsoft. Apa itu? Hanya bisa diaktifasi di Indonesia. Artinya, orang kalau mau beli, ya dia mesti datang ke Indonesia, ke wilayah Republik Indonesia, connect dengan network lokal, sehingga nanti pada waktu dia connect aktivasi pakai IP address-nya Indonesia. Dengan demikian orang Singapura yang mau nggak mau, dia, nah itu nggak bisa ke Indonesia. Lebih murah memang iya, tapi terus kemudian tiket pesawat, punya harga, ya udah beli. Ya. Maka itu adalah contoh antara etnosentrik sama polisentrik yang di bawah. Tergantung dari pasar. Cuma polisentrik ini lebih lebih luas lagi. Benar-benar tergantung pasar. Bagaimana harga pasarnya tergantung pasar. Nah, kalau geosentrik itu tadi dikoordinasi. Kapan ikut harga yang sama, kapan nanti yang sana boleh berbeda. Kalau berbeda, nanti dilihat dulu pesaingnya kayak gimana. Margin level kita kayak gimana.
Ya. Jadi etnosentrik itu ada di kutub yang sangat diatur. Polisentrik itu ada di kutub yang sangat bebas. Geosentrik ini ada di tengah. Oke? Nah, kemudian bagaimana penentuan harga? Harga tuh gini loh ya. Ingat ya, yang pertama tadi saya bilang, harga dikurangin biaya, penjualan kurangin biaya, harga kurang biaya, itu namanya margin keuntungan. Nah, pendekatannya ada dari dua. Yang pertama, mulai dari produknya, kemudian dibuat, ditanya kita sama bagian produksi, biayamu berapa? Oh, biayaku 80.000. Oke. Terus tanya sama finance. Untuk investasi kita butuh margin berapa sih? 20.000. Oke. Maka jualnya berapa? 100.000. Ya. Itu dari top down. Sorry, dari bottom up. Harga dari produksi naik, dari biaya naik ke margin yang diharapkan, terus naik ke harga. Ya. Itu bottom up, bawah naik. Nah, ada juga yang top down. Top down itu artinya gini. Anda sudah tahu, kita mau bikin meja. Meja dengan spek kayak gini. Harganya gimana? Bentar, bentar. Kita tanya konsumen. Survei kecil. Sampai itu, Anda itu beli barang berapa? Kemudian apa lagi? Kompetitor. Kita tanya kompetitor. Kita lihat kompetitor. Yang sejenis harganya berapa? Oke. Rata-rata jual pada 100.000. Ya. Nah, dari 100.000 kita tanya sama finance. Kamu mau margin berapa? 20.000. Kenapa? Ternyata dengan penghematan dia cukup margin 17.000. Oke. Nah, kemudian eh, tadi rata-rata 100.000 ya. Supaya kita bisa menang, kita harus harga lebih murah. Berapa? 90.000 umpamanya. 90.000. Terus kita tanya sama financial. Oh, dia minta dari 20.000 dari 15.000. Oke, fine. Berarti 90.000 kurang 15.000. Berapa? 75.000. Ya kan? Nah, kita ngomong sama produksi. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya kamu bagian produk kayak begini, ya, speknya, kualitasnya kayak begini, tapi maksimum ada 75.000. Nah, itu yang disebut pendekatan dari top down. Ditentukan dulu harganya, maka disesuaikan marginnya, disesuaikan biaya produksi. Kalau yang bottom up, itu dulu Amerika kayak gitu. Dia bikin produksi dulu, udah tahu marginnya, baru cari pasarnya. Kalau yang bawah ini dari Jepang. Dia lihat dulu pasarnya ada, dia tentukan dulu harga pasarnya kurang lebih kompetitifnya berapa, dia sesuaikan marginnya, terus kemudian ngomong sama orang-orang produksi. Gua nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya lu produksi harganya sekian. Kemudian ada juga yang ditentukan, pesaingmu berapa? Nah, ini biasanya menggunakan nilai tadi. Pesaingmu berapa? 100.000. Bisa nggak kita 95.000? Marginnya bisa tekan, biaya produksi bisa tekan. Ya. Nah, nanti pada produk-produk baru ada yang namanya price skimming sama penetration price. Ini produk ya, bukan produk. Price skimming itu artinya begini, masuk pertama itu pakai harga yang murah. Ya kenapa? Menarik perhatian. Orang sudah tahu nanti harganya naik dikit, 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 sampai normal. Kalau penetration price itu beda. Harga pertama mahal, tapi kalau semakin banyak baru turun. Oke? Contohnya apa? Contohnya Boeing 787, 767 ER 400. Kalau Anda beli pertama, mahal.
Kenapa? Ya baru yang pertama. Tapi Anda dapat cepat yang pertama. Tapi kalau Anda beli banyak, nah itu nanti harganya turun. Atau barangnya itu untuk tahun pertama harganya $1 juta gitu. Nanti tahun kedua, tahun ketiga harganya nggak $1 juta, lebih murah. Kenapa? Boeing sudah dapat skala ekonomis sehingga harganya bisa lebih murah. Oh kalau gitu aku nunggu 3 tahun lagi. Ya silahkan, kan murah Anda. Tapi pesaing Anda udah dapat duluan. Pesaing Anda udah, eh pakai maskapai saya. Kenapa? 737 R400 tempat lain nggak ada. Nah, begitu pelanggan Anda itu naik ke tempat mereka 737 yang dapat duluan, Anda bisa bertahan nggak 3 tahun nungguin itu tadi? Jangan-jangan tahun kedua Anda bisa tutup. Kenapa pada pindah ke sana? Gitu ya. Itu untuk beneficiaries. Nanti bisa jadi pertanyaan. Kalau gitu untuk skimming price, buat produk yang kayak gimana? Terus ya. Oke. Nah, kita ngomong tentang saluran distribusi. Please. Jadi nomor satu adalah place. Paling pertama itu adalah di mana konsumen bisa membeli mendapatkan barang. Dulu kita sangat ngomong tentang kondisi fisik. Tokomu di mana? Lokasinya ada parkirnya nggak? Susah diakses nggak? Parkirnya kayak gimana? Masalahnya kemudian semakin strategis lokasi, biasanya harganya lebih mahal. Nah, terus kemudian gimana? Maka mereka harus punya saluran-saluran distribusi. Oh, sekarang gampang, Pak, pakai online. Yes, pakai online. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan online. Lu kok bisa? Contoh, Anda punya masalah dengan kartu SIM. Bisa selesaikan online? Nggak bisa. Datang ke Grapari. Tapi Anda beli pulsa, beli nomor baru, harus ke Grapari. Enggak. Nah, itu namanya combine. Tetap ada yang fisik, yang lainnya bisa non-fisik. Intinya adalah sedapat mungkin tempat atau saluran distribusi itu mendekati ke pelanggan. Ya, kemudian bagaimana dengan promosi? Promosi itu bagaimana memberikan informasi yang menggoda, yang menggiring konsumen untuk beli produk tersebut. Persuasi, ya, membujuk, mempengaruhi pikirannya supaya, ayolah, keren, yang butuh. Itu adalah promosi. Yang paling gampang kadang-kadang promosinya apa? Ayo, ini terbatas. 200 pembeli pertama berhadiah handphone. Wih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 diskon. Oh, itu salah satu bentuk promosi. Yang dikaitkan juga dengan price. Tahulah ada tujuannya ini tadi ya. Di mana kita melihat ada konsumen baru. Oh, ada di sebelah sana segmen ini. Di mana mereka bisa kita tarik nilai konsumen. Ada target market di sana, sehingga kita bisa tarik supaya menjadi konsumen. Bisa juga untuk mengkomunikasikan produk atau meningkatkan pembeli. Ya, produknya satu, tapi pembelinya itu dibuat lebih banyak konsumen. Ekstensifikasi. Kita juga di dalam pengenalan produk juga ngomong tentang bagaimana uh, barang tadi. Kalau barang tadi ada perbaikan, kita ngomong juga, itu yang versi lama, versi baru lebih bisa begini, begini, begitu. Vitaminnya lebih banyak.
megapikselnya lebih besar. Kemudian, gimana caranya konsumen itu bisa datang ke saluran distribusi kita, place kita, mampir, setidaknya untuk lihat-lihat dulu. Ingat ya, AIDA segala macam. Yang penting dia ada attention dulu. Begitu datang, intention dia datang, terus kemudian dia bagus, desire timbul, ya wes beli, maka itu action. Balik lagi, yang terakhir adalah pilih produk Anda, konsumen mau beli produk dan beli. Begitu beli, duit, cuan, cuan, cuan. Oke? Nah, yang kelima ini menjadi baru. Bagaimana dengan orang-orang kita, sumber daya manusia kita? Anda mau bikin produk, baik itu barang atau jasa, Anda tetap butuh karyawan, Anda butuh orang yang mengerjakan. Nah, orang-orang tersebut mau nggak mau harus punya karakter khusus, apa kinerjanya harus tinggi. Kalau kinerjanya nggak tinggi, produk Anda itu menjadi tidak handal. Apa? Satu, kualitasnya bisa kurang. Yang kedua, supply-nya terbatas. Oh, kualitasnya bagus. Cuman bulan ini kita uh, produksi cuma 5.000 unit, Pak. Mohon maaf. Loh, bulan lalu katanya 6.000. Iya, karyawan kami ini nggak tahu lagi pada malas sampai jadi 4.000. Wah, kemudian ini saya pindah tempat lain. Ya. Kemudian orang-orang yang menjalankan strategi tadi, mereka harus tahu siapa kompeten, apa kompetensi mereka, apa yang bisa menjadi keunggulan di dalam internal, apa yang harus dijadikan image citra keluar. Ya. Bagaimana pesaing kita? Apa yang membedakan kita dengan pesaing? Kemudian termotivasi nggak sekarang? Begitu dia termotivasi, maka dia bekerja menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih tinggi kinerjanya, lebih sedikit rejectnya atau rewardnya, dan dia lebih bahagia. Orang kalau bekerja secara bahagia, itu hasilnya lebih baik daripada orang yang beruntung. Nanti ada momen of truth-nya. Pada waktu konsumen ketemu karyawan, contoh begini, ada orang lewat pakai seragam Telkom. Ya konsumen, Pak Telkom, hebat ya ada Telkom. Oh iya Bu, saya Telkom. Saya tuh kalau nggak ada Telkom repot loh. Wah, coba bayangkan telepon gini, 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 dia ngomong. Nah, di titik tersebut, bangga nggak sih kan? Bangga, itu disebut moment of truth. Ya, menjadi penting. Konsumennya bisa melihat bagaimana semangatnya karyawan. Karyawan bisa melihat bagaimana antusiasnya konsumen memakai produk ini. Ya, nah kadang-kadang itu digunakan bekerja sama dengan public relations, Mas. Dibikin namanya, oh saya lupa ya, tapi isinya dari pengetahuan-pengetahuan, video-video, apa namanya, tulisan-tulisan, review. Ya saya pakai, wah enak loh, kamarnya luas, airnya bersih, ini. Oh saya pakai gitu, rasanya enak, terus nggak ada lemaknya. Ini saya jalan kemana aja, connect terus, sinyalnya tinggi, kita ngomong network. Ya kayak gitu. Ya. Ada itu istilahnya. Dan alhamdulillah saya lupa. Tapi intinya adalah pengakuan, rekomendasi, review. Ya. Nah, yang keenam itu adalah bagaimana proses yang berjalan pada produk itu. Bagaimana di dalam produksi proses ini juga bukan berarti cuma sampai produksi. Bagaimana ini juga bisa sampai kepada konsumen.
keluar dari pabrik, itu kan masih ada perjalanan distribusi. Nah, bagaimana ini tadi mutunya tetap dijaga? Bagaimana menjaga mutunya, menjaga kualitasnya, menjaga apa namanya hmm, produk sesuai dengan yang dijanjikan, itu dibutuhkan proses. Ya. Apa? Salah satunya namanya penjaminan mutu alias quality assurance. Caranya dibuat SOP, Standard Operating Procedure, Manual of Procedure. Dijalani. Kemudian ada orang yang melakukan audit secara berkala, memastikan proses itu jalan. Sehingga sampai di tangan konsumen, produk tersebut konsisten kualitasnya. Ya, nggak cuma masalah produksi. Bagaimana menjaga kualitas itu tadi? Harus ada proses-proses. Maka proses menjadi penting. Yang terakhir adalah physical evidence. Oh, benar. Gini, maksudnya gini. Kadang-kadang orang mesti lihat, wah ini perusahaan kontraktor kontraknya puluhan miliar. Tapi kok kantornya di ruko? Gimana? Anda ngomong Samsung, handphonenya handphone yang kelas atas, S series, S series. Saya cuma ngingetin Anda, bisa suka bercanda. Anda itu kuliah itu jangan sampai berhenti. Ya. Karena kan setidaknya S1, kalau bisa S2 sih. Kenapa? Samsung aja sudah sampai S2 3. Jangan kalah mas Samsung. Oke? Nah, ada Galaxy Note Fold barangkali. Itu kan harganya kan di atas 15 juta kan. Nah, kalau dia jualannya di ruko, kira-kira percaya nggak itu pembeli? Banyak wah, jualannya emang ditaruh di etalase gitu. Ini benar nggak sih ini barang? iPhone coba lihat, iBox, tempatnya kan mesti mewah, kelihatan modern, canggih. Kenapa? Karena dia mempresentasikan barang yang dijual. Orang kan lihat dulu barang gue, tempatnya segini, nanti barang. Itu salah satu. Kenapa? Itu mempengaruhi eh, eh, kejiwaan dari konsumen yang datang. Mood berubah. Kenapa? Lingkungannya mendukung itu, ambience-nya mendukung. Ya, jadi ini juga menjadi penting. Nah, bukti fisik itu tadi kalau eh, di di internet apa? Website yang dianggap sebagai rumah. Websitemu benar, websitemu menarik. Anda kan sering kali kalau mau apa-apa mau cari informasi, kita cari informasi di website. Ya. Kalau websitenya cek-cek, benar nggak nih produknya canggih, websitenya kacau banget. Maka itu juga perlu dipikirkan. Oke? Nah, kemudian ada tambahan lagi. Sebenarnya packing ini bagian dari produk. Tapi kita kita eksplorasi juga ya. Tradisional packaging itu masuk di produk. Nah, tapi kita nah, lihat ya, packaging itu adalah hal pertama yang dilihat oleh konsumen pada produk Anda. Maka Anda mesti lihat konsumen Anda seperti bagaimana kemasan yang dibutuhkan. Kemasan yang di sini itu bukan cuma di produknya, tapi juga termasuk juga bagaimana people-nya, bagaimana proses Anda, bagaimana place Anda, bagaimana distribution Anda, itu dilihat oleh konsumen Anda. Dilihat dan dirasakan. Sehingga
orang-orang Anda itu juga kita mesti sesuaikan. Kalau kita jualan Samsung yang untuk orang eksekutif, jangan pakai kaos oblong. Kita sesuaikan. Setidaknya baju yang berkerah. Kenapa? Atau pakai blazer. Kenapa? Karena konsumennya seperti itu. Disesuaikan dengan konsumen. Supaya konsumen bisa nggak tahu orangnya profesional. Ini contoh. Kalau Anda di warteg belinya harga segitu, yang jualan ke Anda kan harganya bajunya tanda petik sekenanya. Tapi begitu yang di warteg jualan pakai jas, Anda bilang, gila, gimana sih? Tiap hari dia pakai jas, Anda kan mikir, jangan-jangan warteg ini mahal banget. Kenapa orang itu harus pakai jas yang tinggi? Tapi kalau ada jualan barang mahal, maka Anda harus kelihatan eksklusif. Itu adalah maksud dari kemas. Maka di dalamnya juga ada ngomong tentang place tadi adalah physical evidence. Bagaimana kantor Anda? Ruang tunggunya gimana? Ruang pelayanannya gimana? Bagaimana prosedur Anda? Website Anda? Cara Anda berkomunikasi? Bahasa yang dipakai? Gambar-gambar atau visual yang dipakai? Itu mempengaruhi reputasi. Itu adalah packaging kemasan perusahaan Anda secara bukan cuma di perangkat saja. Ya, yang lain-lainnya juga bagaimana itu dikemas menjadi satu persatu. Ya, paham? Ada pertanyaan? Biasanya nggak ada pertanyaan. Karena nggak ada pertanyaan, saya selalu nanya. Belum ya? Oh, masih sifat khusus. Ada lagi yang lagi, Mas. Humas itu orangnya harus bisa dipercaya. Ya. Sehingga orang bisa, oh iya, iya orang itu komitmen. Humas itu tugasnya itu adalah memberikan informasi melalui saluran yang tepat. Bisa dia ngomong langsung, bisa dia melalui media massa, atau dia bisa menggunakan brand. Intinya adalah bagaimana konsumen tadi melihat bahwa orang yang ngomong tadi bisa dipercaya dan bisa dicontoh. Yang akhirnya apa? Beli. Nah, humas ini seringkali supaya menarik perhatian orang mempunyai emosi untuk membeli. Biasanya dia pakai drakor gitu, didramatisir. Wah, ya, kalau gue begini. Gitu. Itu contohnya apa? Contoh itu. Itu ada. Ini agak gila ya. Ada satu di Amerika, ada orang menuntut nyawanya X, AXE, X. Iklannya apa? Begitu pakai nyawanya X. Wow, cewek pada ngumpul. Dia nuntut X. Aku pakai itu dari cewek yang ngumpul. Nah, maka nanti brand ambassador tadi akan membahas. Ya, semuanya tentu saja dikontrol supaya jangan kebablasan ngomong, menerangkan, menjanjikan sesuatu yang melebihi kemampuan kita untuk memenuhi. Itu yang kadang-kadang jadi masalah di brand ambassador. Atau yang kedua adalah brand ambassador sudah bikin masalah. Contoh kedapatan pakai narkoba. Ah, itu ceplok gitu. Atau brand ambassador ternyata ikut PKI. Wah, ceplok. Jadi mesti hati-hati mengendalikan. Nanti humas ada macam-macam lagi. Bagaimana menggunakan promosi terselubung memakai pihak lain. Contoh, mengundang wartawan untuk test drive mobil baru. Nanti yang cerita siapa? Anda cerita? Enggak. Ada omong-omongan wartawan, wartawannya yang akan mempromosikan. Ayla, baru, desain baru. Yang ngomong apa dari Astra? Enggak. Orang taunya dari uh, majalah otomotif. Apa reviewnya Ridwan Hanif, reviewnya Kang Eri, reviewnya kami suka turbo. Nah, itu mereka menggunakan biasa ya. Urusan siapa? Oh. Oke,
Kembali ke janji saya. Saya senang. Sederhana. Apa sih 4P sama 7P? Apa bedanya? Oke, Anda tahu bedanya. Terus kenapa kita harus belajar 7P? Nih, kalau ada produk yang harga pertama murah, tapi habis itu lama-lama jadi tinggi. Itu apa namanya? Apa nama strategi? Nah, kemudian kasih contoh produk apa yang tidak cocok dengan strategi tadi. Gampang kan? Gampang lah. Seperti itu, Pak. Materinya ada. Oke? Nah, minggu depan kita akan menggunakan pendekatan yang lain. Kalau yang sekarang, saya jelasin bla 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 bla, baru saya tanya. Nanti yang minggu depan presentasinya bentuknya beda. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab. Kalau bingung, baru saya ngasih pertanyaan, Anda coba jawab dari materinya. Kalau bingung, baru tanya ke saya. Jadi kita akan menggunakan sedikit berbeda. Bagaimana teksnya? Ya, insya Allah begitu. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Yang benar itu semuanya datangnya dari Allah. Yang salah itu katanya dari siapa ya? Dari teman saya, Mas Herlambang. Itu yang salah. Maaf lahir batin, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa apa. Oke, walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.